Pada episode kali ini di Kabar Misteri, tim Ghost Investigator berangkat dari Jakarta menuju ke kawasan Jawa Barat. Tepatnya kami menuju sebuah kampung bernama Kampung Poncol di kawasan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Bukan tanpa alasan kami menuju kampung ini karena di lokasi inilah terdapat cerita misteri selama 3 tahun terakhir, yaitu seputar arwah penasaran yang selalu kembali ke tempat ia mengontrak semasa hidupnya dan menjadi warga kampung tersebut. Cerita ini juga diperkuat dengan adanya cerita dari para pedagang yang kerap melewati bangunan misterius ini. Mereka menceritakan kerap melihat penampakan sesosok wanita yang ada dan meninggal di bangunan kontrakan yang terbengkalai ini. Berdasarkan cerita-cerita warga itulah kami memutuskan untuk menelusuri kebenarannya dan mengabarkannya untuk seluruh warga masyarakat. Karena cerita simpang siur misterius seperti ini tidak serta-merta membuat kami percaya seluruhnya dan tentu saja merugikan pihak keluarga sang almarhumah. Ikuti terus Kabar Misteri mengungkap yang tak kasat mata. Seperti pada episode sebelumnya, pada tahap awal di lokasi penelusuran, kami menugaskan Sandi, salah satu anggota tim, untuk menggali informasi awal seputar sejarah dan latar belakang lokasi penelusuran yang nantinya lebih lanjut dilakukan eksplorasi oleh seluruh tim. Mystery Seekers, sekarang gua mau coba penelusuran dulu di kontrakan yang udah terbengkalai ini. Tadi sore gue udah bincang-bincang sama Pak RT dan gue mau coba penelusuran sendiri. Nah, sekarang gue udah ada persis di depan kontrakan terbengkalai tersebut. Mystery Seekers, sekarang gue udah mau masuk ke kontrakan nomor 1. Gue kasih unjuk dikit bang sama kalian. Gue udah dalam kontrakan nomor 1. Kalian bisa lihat sendiri. Tuh. Ini dulu mungkin ruangan kamarnya. Ini dulu mungkin dapurnya. Asli Mr. Seekers, gue merinding ketakutan gue. Mari gue coba kita buka isi pintu ini. Ini dulu pintu kamar mandi. Mr. Seekers, ini dulu kamar mandinya. Sekarang gue mau menuju ke kontrakan kamar yang kedua. Mr. Seekers, sekarang gue udah di kamar yang kedua. Ini udah terbengkalai begini, begitu mendekat. Udah bener-bener nggak dirawat, kotor, banyak sampah. Mr. Seekers, gue ada di ruangan yang ketiga. Ini asli beneran makin parah. Gue semakin keringetan. Kalian bisa lihat sendiri Mr. Seekers. Udah gak dirawat, terbengkalai. Padahal ruangan ini, kontrakan di sini itu 2016 baru kosong, soalnya kejadian
seorang ibu itu meninggal itu tahun 2016. Oke lanjut, gua mau ke kontrakan yang keempat. Banyak dedaunan rindang, entah dari mana. Ini ruangan dapur Mystery Seekers. Oke, sekarang gue menuju kontrakan kamar nomor 5. Disitulah tempat TKP ibu itu meninggal setelah melahirkan anaknya. Jadi Mystery Seekers, disinilah ibu itu meninggal. Tapi gue nggak tahu tempatnya itu di ruangan mana, di sebelah mana. Coba kita jalan-jalan. Nah, Mystery Seekers, ini jujur udah nggak kerawat sama sekali. Ini masih ada bekas kain hordingnya. Betapa banget di sini. Permisi ya, menjaga di sini, saya tidak mengganggu kalian. Coba kita intip sedikit Mystery Seekers. Ini kamar mandinya Mystery Seekers. Nah, Mystery Seekers, sekarang gue udah nyelesain penelusuran gue sendiri. Sudah 5 kamar yang gue telusuri, dan kontrakan ini dikelilingi oleh hutan. Untuk penelusuran lebih lanjut di dalam hutan itu, kita tunggu tim biar KPL Mas Bisa sama Mas Kevin yang nelusurin itu. Akhirnya seluruh tim sampai dan berkumpul di lokasi. Sandi tidak sendirian lagi. Kali ini sudah ada Kevin, Fiza, dan Ki Pranalewu yang siap mengupas misteri apa saja yang ada di lokasi kali ini. Mystery Seekers, balik lagi di Kabar Misteri bareng gue Fiza Mahasa. Masih ditemenin sama teman-teman gue di sini. Ini ada Kevin, terus ada Ki Pranalewu sebagai spiritualis utama kita, dan juga pastinya Sandi, tim advance-nya Kabar Misteri. Oke, Mystery Seekers, gue mau buka cerita sedikit dulu sebelum gue tanya pendapat KPL. Jadi di sini adalah mitos tentang tempat kontrakan horor ini. By the way, sekarang gue berada di Kampung Curug, Rawalutung, Bogor. Nah, si ibu itu yang ada di sini punya anak ketiga. Jadi dia hamil, dan pas lahir si ibu itu meninggal. Lalu si ibu itu menjadi sosok atau momok yang menghantui warga kampung Rawalutung ini. Jadi sekarang gue harus tanya Ki Prana. Ki, Siap. Sebenarnya gimana nih pendapat lu? Sebenarnya gini, kita menjelaskan dulu. Selalu saya bilang orang yang meninggal sudah terputus amal ibadahnya kecuali anak yang soleh atau sedekah. Dan Jadi, ilmu yang bermanfaat. Betul, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau misalkan masih ada paradigma yang menyebutkan ada sosok yang seolah-olah orang yang telah meninggal dunia itu, apalagi melahirkan, pasti orang termindset bahwa akan terjadi penampakan seperti kuntilanak. Nah, ini yang mindset ini yang salah, yang harus kita klarifikasi di sini, Gus. Artinya kita coba akan melakukan penelusuran, kita libatin warga. Jadi saya punya metode kalau misalkan kan tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli dari jin, ya kan. Nah, apapun itu kalau saya bisa sebutkan, kalaupun ada seseorang yang pernah melihat sosok penampakan, saya bisa pastikan itu jin, bukan sosok orang yang pernah meninggal dunia. Jadi ini kesalahan yang fatal, kasihan keluarganya, karena selalu disangkut pautkan dengan almarhumah. Jadi kita akan coba libatin warga aja. Oke.
Tapi sebelum kita coba libatin warga, lu tadi dapat informasi dari siapa? Dari Pak RT. Pak RT-nya mana? Pak RT boleh? Oh ini Pak RT. Halo Pak RT, sama saya Fiza, ini Pak RT. Ini ada Kevin, Kiprana. Iya. Terus habis itu Sandi udah ngobrol. Pak RT bisa tolong ceritain nggak ke kamera? Jadi ngomong relax aja tentang ada apa sebenarnya tentang wilayah Bapak ini. Wilayah saya ya. Ya sebenarnya waktu itu pernah terjadi kelahiran di penghuni kontrakan ini yang seperti udah diceritakan tadi. Itu yang ngontrak di sini 3 tahun yang lalu meninggal lahir itu mungkin pada waktu lahir itu dia nggak pakai bidan atau nggak pakai ini ya manual aja istilahnya, lahir di sini cuman sama orang tua dia. Jadi dia lahir itu meninggal di perjalanan mau ke rumah sakit. Dan setelah itu ya banyak cerita-cerita mistis itu yang banyak di sini, yang warga sering menemukan kayak semacam waktu itu tukang somai dibilang, "Bang, beli somai," seperti itu. Beli somai itu waktu keluar itu orang mesen, tapi begitu dia anterin ke kamar itu nggak ada orang. Jadi khawatiran saya kan apabila terjadi seperti itu, kita khawatir buat warga saya. Saya minta tolong sama kru di sini gimana caranya supaya mengangkat atau mengusir roh-roh yang ada di situ demi kenyamanan warga saya. Pak RT terima kasih, Sandy terima kasih, KPL thank you idenya. Oke, lu semua Mystery Seekers, KPL akan ngajak warga untuk pembuktian, dia akan buka mata batinnya. Makanya ini baru mau mulai seru. Lu jangan kemana-mana, ikutin terus Kabar Misteri bareng gua Fiza Mahasa, karena Kabar Misteri mengungkap yang tak kasat mata.